Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita di tempat ini, amin. Saya mau mengundang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali ibadah Natal ini dengan berdoa bersama. Segala kemuliaan, pujian, penyembahan kami hanya kami naikkan padamu Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai menggemakan kemuliaan nama Allah. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama menggemakan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Amin.
Tuhan, kami rindu Tuhan. Natal kali ini kami mau mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami yang selalu baru setiap pagi. Bila ku memandangmu masuk di hadiratmu, ku heran melihat kasih-Mu. Sungguh Kau penyayangku, panjang sabar cinta-Mu. Yesusku, Engkau penebus dosaku. Tinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setiamu. Mari semua jemaat Tuhan yang percaya, kita naikkan pujian ini. Bila ku memandangmu masuk di hadiratmu, ku heran melihat kasih-Mu Tuhan. Melihat kasih-Mu. Sungguh Kau penyayang, panjang sabar Kau Tuhan. Yesusku, Engkau penebus dosaku. Tinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Ajaib Engkau Tuhan, sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar
jemaat Tuhan. Setinggi langit di atas bumi. Sungguh luar biasa kasih-Mu Tuhan. Demikian besarnya kasih setia. Kau jauhkan semua pelanggaran kami Tuhan. Kau menghapuskan setiap dosa kami Tuhan. Kau Allah yang baik. Amin. Ya Tuhan. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan naikkan pujian. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian. Tinggi langit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Seorang putra yang berharga. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau buktikan kasih setia-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau sama-sama mengingat kembali bukti nyata kasih setia-Mu pada kita semua Tuhan. Mari jemaat Tuhan, malam ini saya rindu setiap kita sebentar saja ambil waktu untuk berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Untuk mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya undang jemaat Tuhan angkat tangan. Angkat tanganmu. Dan mulai ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin kita gak pandai berkata-kata, tapi cukup ucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan dari hatimu. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Supaya kami punya hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu hari demi hari yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Angkat suaramu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Tidak ada kata yang dapat kami ucapkan selain terima
Saat ini kita akan bersama-sama menyalakan lilin Natal kita. Saudara bisa nyalakan lilin bersama-sama. Kita percaya bahwa lilin menggambarkan terang, dan Tuhan ingin supaya terang yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu terpancar di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Silent night, holy night. Sama-sama malam kudus, sunyi senyap. Malam kudus, sunyi senyap. Bintangmu gemerlap, selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Hai, lihatlah di Efrata, hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu terasana wibeda. Puji Allah sebab nikmatnya. Dunia yang lain, ingatlah dunia yang lain. Firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin
Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Natal merupakan bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Natal menjamin masa depan kita adalah masa depan yang dipelihara oleh Tuhan karena kasih setianya bagi saya dan saudara. Itu sebabnya nyatakan lagu yang kita nyanyikan hari ini dengan satu ungkapan syukur di hadapan Tuhan akan kasih setianya bagi saya dan saudara. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia telah datang di dunia. Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau kami berdiri di hadapan-Mu, kami tahu itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami hidup oleh karena kasih setia-Mu ya Tuhan. Bahkan Natal yang kami rayakan hari ini menjadi bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pribadi lepas pribadi kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Lebih dari siapapun yang mengasihi kami Tuhan. Kalau kami berkata bahwa pasangan kami mengasihi kami, suami kami mengasihi kami, istri kami mengasihi kami, anak kami mengasihi kami, atau siapapun yang mengasihi kami. Hari ini kami sadar bahwa Engkau Tuhan yang mengasihi kami lebih daripada siapapun Tuhan, yang mengasihi kami Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini Tuhan, di Natal tahun 2023 menjadi komitmen kami untuk kami melangkah ke depan dengan sebuah kepastian. Kami tidak pernah takut Tuhan untuk melangkah ke depan.
Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Tetap bagi kami Tuhan. Yang membuat kami tidak takut untuk melangkah ke depan. Kalau Tuhan sudah menolong kami di masa yang lalu. Kami sangat percaya di masa yang akan datang. Tuhan akan terus memelihara dan kasih setiamu tetap atas hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya kami perkatakan sekali lagi Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dan kami akan memancarkan kasih setiamu itu kepada orang lain, siapapun itu Tuhan. Tetangga kami, sanak famili kami, saudara-saudara kami, siapapun itu Tuhan. Kami mau menyatakan kasih setia yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi bagian yang tidak pernah terambil dari kami. Mewarnai hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus orang percaya katakan bersama. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Baik, shalom Bapak Saudara sekalian. Rasanya kalau kita hari ini bersukacita, ya tentunya ketika saudara menjawab shalom ya dari pertanyaan saya, saudara akan menjawab 10 kali lebih keras dari yang tadi ya saudara ya. Baik, shalom saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama saudara belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini di Natal tahun 2023 ini saudara, tema kita adalah Faithful God. Allah yang setia. Katakan sama-sama Allah yang setia 321. Sekali lagi lebih keras, Allah yang setia. Amin, haleluya. Pertanyaan pertama yang saya mau sampaikan adalah ini, saudara. Bagaimana jika Natal itu tidak ada? Saudara tahu apa arti Natal? Natal itu adalah kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus Sang Juru Selamat. Lalu saya bertanya, pertanyaannya adalah bagaimana jika tidak ada Natal? Berkaitan dengan tema yang kita pelajari hari ini, saudara, tentang Allah yang setia, maka ketika pertanyaan ini disampaikan, bagaimana jika tidak ada Natal? Yang pertama jawabannya adalah Allah yang kita sembah itu memungkiri dan menyangkal dirinya sendiri. Kalau tidak ada Natal, maka Allah sedang memungkiri dirinya sendiri, saudara. Ayatnya mengatakan begini, jika kita tidak setia, perhatikan saudara ayatnya. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara, arti tidak setia, itu artinya apa, saudara? Artinya itu dosa. Manusia itu sudah berdosa, ya, dan itu disebut sebagai tidak setia. Saya dan saudara dimulai dari buyut kita yang namanya Adam, saudara. Sejak awal penciptaan, kemudian jatuh dalam dosa, ya, itu adalah sebuah ketidaksetiaan kepada Tuhan. Tetapi saya sampaikan kepada saudara, ya, pada saat Adam jatuh dalam dosa, maka di saat yang sama Allah tidak bisa memungkiri karakternya yang setia, saudara. Itulah sebabnya Allah langsung siapkan, saudara, jalan keluar dari masalah dosa manusia.
Pertanyaannya kan begini, kenapa Yesus harus lahir sebagai manusia? Kenapa dia harus lahir sebagai manusia? Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, saudara. Itu sebabnya dia harus lahir sebagai manusia. Yesus lahir sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dia memang harus menyelamatkan manusia. Masalah yang ada dalam hidup manusia itu adalah masalah dosa. Dan dosa ini adalah masalah yang paling berat yang tidak mungkin manusia bisa bereskan. Tidak mungkin. Kecuali hanya oleh kasih setia Tuhan. Dengan cara apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Datang ke dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu sebabnya saya katakan kalau tidak ada Natal, itu artinya Allah sedang memungkiri karakternya sendiri. Dia tidak mungkin bisa memungkiri karakternya, saudara. Karena kalau dia mengatakan aku setia, sampai kapanpun tetap setia, sekalipun saudara tidak setia. Tuhan tetap setia kepada saudara. Yang kedua, saudara, artinya apa? Kalau tidak ada Natal, Allah tidak layak dipercayai, saudara. Kita nggak layak percaya kepada Allah. Hari ini kita nggak layak memuji dan menyembah Tuhan. Nggak penting, saudara. Kenapa? Karena Allah tidak setia dengan janjinya. Kalau tidak ada Natal, saudara, nggak perlu kita kumpul-kumpul seperti ini atau ke gereja setiap minggu. Nggak perlu, saudara. Kenapa? Karena Dia Allah yang tidak layak dipercayai. Karena janjinya itu bohong, saudara. Tapi ingat dalam Alkitab, saudara, ya, dalam kitab Yesaya, Tuhan berjanji seorang dara akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Matius 1 itu dibuktikan janjinya. Natal itu, ya, Natal pertama di mana Yesus lahir, saudara, ya, di Migdal Eder. Itu bukan hanya kandang biasa, saudara. Migdal Eder itu kandang domba yang dikhususkan untuk domba persembahan. Itu bukan asal-asal kandang domba, saudara, ya. Migdal Eder itu adalah kandang domba yang dipersiapkan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, Yesus lahir di sana, saudara. Luar biasa. Ya. Tapi kenapa? Karena Tuhan menepati janjinya. Natal itu membuktikan bahwa Tuhan itu menepati janjinya. Nah, yang ketiga, saudara, kalau Natal tidak ada, gampang saja, saudara. Allah bukanlah Allah yang penuh kasih dan Allah bukanlah Allah yang mengasihi manusia. Bohong kalau Tuhan bilang Dia mengasihi manusia. Karena apa, saudara? Justru ayat yang kita kenal hari ini, saudara, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Ya, itu dalam terjemahan asli dalam bahasa Yunani, saudara. Itu mega, kasihnya itu besar sekali, saudara. Buat saya dan saudara. Natal itu membuktikan bahwa Allah adalah Allah yang setia. Natal adalah bukti nyata bahwa Allah adalah Allah yang setia. Katakan amin, saudara-saudara. Hari ini kita merayakan Natal karena Allah kita Allah yang setia, saudara-saudara. Amin ya, saudara, ya. Nah, melalui Natal, Allah yang setia itu menyatakan dirinya, saudara. Menggunakan apa? Nama secara spesifik. Perjanjian Lama dikenalnya sebagai Yahweh atau Yehova. Tetapi ketika kemudian Yesus lahir, lalu ada nama yang diperkenalkan. Nama yang secara spesifik, ya, saudara bisa menyebutnya hari ini, saudara. Ya, apa yang Alkitab katakan? Apa yang Alkitab katakan? Di dalam Matius pasal 1 ayat 21, saudara. Firman Tuhan mengatakan begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia siapa, saudara-saudara? Menamakan dia Yesus. Ada kata nama, menamakan. Secara spesifik, namanya jelas. Namanya siapa, saudara? Yesus.
karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu kalimat berikutnya itu arti nama dari nama Yesus, saudara. Ya, arti nama dari nama Yesus. Kalau kita lihat dalam terjemahan bahasa Ibrani, saudara, ya, Yesus ini menggunakan kata apa? Katanya Jehoshua. Perhatikan kata Jehoshua, saudara. Ya, kata Jehoshua. Jehoshua itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah Jehovah, Yahweh. Ya. Yang kedua itu adalah Yasa. Yasa itu artinya to save, menyelamatkan. Ya. Jehovah itu artinya the existing one. Ya. Ini dua kata yang kemudian dijadiin satu disebut sebagai Jehoshua. Orang hari ini kemudian gak mau sebut Yesus, maunya Yahweh, saudara. Padahal apa? Padahal Yesus itulah Jehovah yang jadi manusia, saudara. Itu kan jelas ya ayatnya ya. Ya, Jehoshua itu Jehovah dan Yasa, yaitu apa? Allah atau Tuhan yang menyelamatkan, saudara. Nah, artinya apa, saudara? Ya, artinya begini. Allah yang setia itu dibuktikan melalui apa? Melalui karya penyelamatannya. Dan kita mengenalnya di dalam nama Yesus. Allah yang setia, sekali lagi saya katakan saudara, itu telah dibuktikan melalui apa? Melalui karya penyelamatan. Ya, makanya kalau Natal ini saya selalu tidak bisa memisahkan dengan apa? Dengan Paskah, saudara. Karena itu satu paket. Ya, Natal tidak berhenti hanya lahir Yesus, ya, tidak. Karena apa? Karena Yesus harus mati di kayu salib, saudara. Dan itu menjadi satu paket. Ya, saya melihatnya sebagai satu karya penyelamatan. Dan Allah yang setia, faithful God, saudara, itu dibuktikan melalui karya penyelamatannya di atas kayu salib. Saudara yang hari ini datang ke tempat ini, kalau engkau percaya Yesus, maka engkau diselamatkan, saudara-saudara. Ada di sini yang belum percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Firman Tuhan mengatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya diselamatkan, orang diselamatkan. Kecuali di dalam nama siapa, saudara? Anda harus yakin ini, saudara. Sebagai orang percaya harus yakin. Karena apa? Karena jelas Allah yang setia itu mengenalkan dirinya dengan nama Yesus, saudara. Makanya kita menyebut Yesus kalau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Selalu orang Kristen kalau berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Apakah itu sebagai satu tradisi, rutinitas? Bukan, saudara. Bukan. Itu adalah bentuk iman kita. Bahwa Tuhan yang kita kenal itu di dalam nama Yesus Kristus, saudara. Dan itu saudara harus yakin. Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ayatnya jelas sekali, saudara, mengatakan. Hari ini di luar sana ingin membuat satu penjelasan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya, di TikTok itu selalu ada perdebatan, ya kan? Wah, Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena mereka berpikir pakai pola pikir manusia. Enggak bisa, kamu enggak nyandak kalau mikir tentang Tuhan pakai otakmu, enggak bisa. Ya. Santo Agustinus pernah mendapat suatu penglihatan ketika dia ada di tepi pantai dan dia melihat seorang anak kecil sedang memainkan kelingkingnya di pasir itu, saudara. Melobangi pasirnya itu dengan kelingking. Lalu Santo Agustinus bertanya, nak, kamu lagi ngapain, nak? Kamu lagi apa? Ini loh, saya lagi melubangi pasir ini dengan kelingking saya. Lah untuk apa kamu melubangi pasir itu dengan kelingkingmu? Lalu dia mengatakan, saya ingin memasukkan air laut itu ke dalam lubang ini. Tertawa Santo Agustinus, saudara ya. Tertawa, kenapa? Kan gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Tiba-tiba malaikat Tuhan muncul dalam penglihatan Santo Agustinus dan mengatakan, kamu tahu tidak, ketika kamu memikirkan tentang Tuhanmu, tentang ketritunggalan Allah itu seperti itu loh, seperti tadi. Lubang yang kecil ingin memasukkan air laut yang segitu banyaknya ke dalam lubang itu. Itu pikiranmu seperti itu.
Itu sebabnya hari ini saudara, bagi saya sebagai gembala saudara, saya ingin mengajak saudara, iman saudara, itu didasarkan dari keyakinan akan kebenaran firman Tuhan. Iman itu bukan didasarkan dari yang lain-lain. Ketika firman Tuhan mengatakan nama Yesus, Allah yang setia itu memperkenalkannya dengan nama Yesus, saudara, maka saya tidak punya pilihan. Yang saya harus lakukan adalah saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan artinya apa saudara? Artinya ketika saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya tahu Yesus yang adalah Tuhan. Ya, ini adalah bukti kasih setia Allah. Kalau itu terjadi saudara dalam hidup saya dan saudara, artinya apa? Kamu nggak perlu takut untuk melangkah dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena ada nama yang berikutnya yang kemudian disebutkan di situ, ya, yaitu namanya Immanuel. Yang kedua, di dalam peristiwa kelahiran Yesus ada dua nama yang disebut. Yang pertama adalah Yesus, yang kedua adalah Immanuel. Ayatnya mengatakan begini saudara, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Menamakan dia Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita, saudara. Yang pertama, Yesus artinya apa? Allah yang menyelamatkan kita, saudara. Yang kedua, Immanuel ini, saudara. Artinya apa? Allah yang menyertai kita. Wow, saya dapat apa, saudara? Kebenaran ini membuat saya tidak pernah takut lagi, saudara. Komplit, saudara. Lengkap ya saudara, nanti kita akan lihat. Kata Immanuel juga dari dua kata saudara. Dua kata. Ya, Immanuel itu dari kata im itu artinya with, bersama, ya, dengan, ya. El itu artinya God. Elohim. Ya. El makanya ada El Elyon, El Gibor. Nah, Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Saudara tahu Allah beserta kita itu artinya apa? Tahu saudara? Saya mau kasih tahu saudara. Dimanapun engkau berada, sedang apapun engkau, apapun situasi dan kondisi yang engkau hadapi, Tuhan itu selalu ada di sana. Amin saudara. Saya pernah menyampaikan ilustrasi itu kan saudara. Yang dua pasang tapak kaki itu saudara ya. Bahwa dia selalu beserta. Justru dalam kondisi yang susah, dalam kondisi yang sulit, dia tahu kita nggak mampu, saudara. Dia gendong kita. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh, saudara. Supaya saudara dan saya itu kemudian tidak mengalami hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena sekali lagi, saudara, Allah beserta kita. Ya. Saya mau ada volunteer maju. Oh, Davin aja, Davin, Vin, ayo Vin. Nah ini, jadi ini lambang anak Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, saudara ya kan. Ini dia. Ini saudara, ini anaknya Papa Agus ini ya. Bagian lighting hari ini saudara ya, matiin lampu ya kan. Malam kudus tadi. Saudara, kalau Tuhan beserta kita, itu tidak begini saudara. Vin, kamu jalan Vin. Tidak begini, tidak begini, Tuhan beserta kita enggak begini. Tidak. Tahu enggak kalau Tuhan beserta kita, saudara? Tuhan beserta kita tuh begini. Kamu jalannya pelan-pelan ya, Vin ya. Oke, pelan-pelan Vin. Nah, dia akan begini, saudara. Kenapa? Kalau ada sesuatu yang menghalangi jalan, dia akan ambil alih itu, saudara. Dia akan singkirkan. Karena apa? Kasih setianya, saudara, dinyatakan dengan penyertaannya itu begitu. Ya, dia jalan Vin. Nah, gini. Ya, gitu saudara. Supaya apa saudara? Supaya kalau ada lubang, dia tidak akan kejelungup, saudara. Kalau begini kejelungup kan bahaya, saudara ya kan? Nah, saudara ya kan? Terima kasih Vin ya. Tuhan berkati. Dia calon pendeta, saudara ini. Haleluya.
Nah, saudara, kalau Tuhan beserta kita, saya selalu mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kalau hari ini, saudara, Natal yang kita rayakan, tadi saya mengatakan Allah yang setia dibuktikan melalui penyertaannya di dalam hidup kita dan kita mengenalnya di dalam nama Immanuel. Ternyata Immanuel ini nama loh, saudara. Bukan hanya sekedar sebuah apa itu, kata-kata biasa. Makanya saya suka lagunya. Immanuel, Immanuel, ya kan? Engkau besertaku, ya. Kalau bagian refnya bilangnya gimana? Kau kuatkan, aku bertahan. Kenapa saudara? Karena Allah Immanuel itu menyertai kita dan dia selalu memberi kekuatan kepada kita. Perhatikan, ini kenapa saya katakan lengkap. Yang pertama saudara, bicara mengenai Allah yang menyelamatkan tadi, yang pertama, Yesus Allah yang menyelamatkan. Itu bicaranya setelah kematian, kehidupan yang kekal. Kalau saudara nanti dipanggil Tuhan, tutup mata, buka mata, ketemu Yesus, saudara. Yang amin masuk surga, saudara-saudara. Yang percaya, saudara ya. Kalau nggak percaya Yesus, tutup mata, buka mata, gelap, saudara. Ini saya di mana ya? Nah, gitu, saudara. Tapi kalau saudara percaya Yesus, Anda tutup mata suatu kali saat nanti, entah kapan. Anda buka mata di alam sana, oh terang, ada Yesus yang menyertai jalan saudara. Engkau bersama Yesus selama-lamanya, saudara-saudara. Amin, saudara. Tapi yang kedua ini, Allah menyertai. Itu berbicara apa? Hidupmu di dunia ini walaupun kau sudah percaya Yesus, engkau masih tetap harus menghadapi kehidupan di dunia ini. Betul enggak, saudara? Artinya engkau harus menjalani kehidupan ini. Dan saya tahu waktu engkau menjalani kehidupan ini banyak tantangan di mana-mana. Orang hidup di dunia itu bukan mulus. Saudara setuju enggak kalau ada orang mengatakan, jadi anak Tuhan itu enak karena enggak ada masalah. Setuju enggak, saudara? Perhatikan perkataan saya, saudara. Jadi anak Tuhan ikut Yesus itu enak karena tidak ada masalah. Setuju? Itu pernyataan betul apa salah, saudara? Separuh benar, separuh salah, saudara. Kalau kebenaran tidak boleh separuh benar, separuh salah. Harus 100% benar. Separuh benernya di mana? Ikut Yesus itu enak. Tapi separuh salahnya di mana? Tidak ada masalah, itu salah. Salah. Yang betul itu begini, saudara. Ikut Yesus itu enak. Walaupun ada masalah. Tetapi aku bisa mengatasi masalah itu bersama dengan Yesus. Amin, saudara. Wah, kayaknya enggak semangat banget gitu aminnya, saudara. Apakah saudara orang-orang yang enggak punya masalah ini hari ini, saudara? Angkat tangan deh yang enggak punya masalah mana? Saya selalu mengatakan yang enggak punya masalah itu tempatnya di Kedung Mundu, saudara-saudara. Tapi itu pun punya masalah karena digusur, saudara-saudara. Jadi selama di dunia ya ada masalah itu ya biasa. Tetapi saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika kita kenal nama Immanuel, saudara, Allah beserta kita, membuat kita enggak takut menghadapi hari-hari ke depan, saudara. Saya enggak pernah takut menghadapi hari-hari ke depan, saudara. Saya tidak pernah takut menghadapi hari-hari ke depan. Karena apa? Saya tahu ada Immanuel yang selalu berjalan bersama dengan saya. Sedetik pun tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Pasanganmu bisa meninggalkan engkau, saudara? Bisa? Pasanganmu bisa meninggalkan? Faktanya, ada orang-orang yang kecewa, yang sedih karena ditinggalkan oleh pasangannya, saudara. Artinya apa? Artinya selama kita hidup di dunia ini, saudara, tidak ada yang kemudian kita tahu yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya. Hanya Immanuel inilah Allah yang
tidak akan meninggalkan kita. Haleluya. Saya akan kasih kesimpulan saudara di bagian akhir apa yang saya sampaikan. Natal adalah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, katakan amin saudara. Dan Allah yang setia telah menyatakan dirinya di dalam nama Yesus. Yang menyelamatkan kita, karyanya penyelamatan. Dan menyatakan dirinya dalam nama Immanuel. Karyanya adalah menyertai kita selama-lamanya. Saya tadi katakan, dua ini sudah cukup komplit saudara. Yang satu untuk kehidupan kekal. Yang satu untuk kehidupan kita selama kita di dunia ini saudara. Jadi komplit. Gak usah takut saudara. Gak usah takut. Tuhan adalah Allah yang setia. Tapi tetap saya mau bertanya hari ini kepada saudara. Pertanyaannya sesuai dengan dua statement ini. Adakah di antara saudara yang belum percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ini pertanyaan penting saudara. Jangan sampai terlambat. Kalau engkau ada yang belum, saudara selesai ibadah ini, kalau engkau hari ini mungkin tidak berani mengungkapkan, saudara bisa ketemu dengan saya. Dan saya akan layani saudara. Supaya saudara bisa kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi yang kedua saudara, yang kedua, siapa di sini? Sekalipun hari ini Natal ini kelihatannya ceria. Tetapi saudara sedang mengatakan, Pastor, hari ini aku sedang menghadapi tantangan dalam kehidupanku. Aku menghadapi masalah dalam keluargaku. Aku menghadapi masalah di dalam bisnisku. Aku menghadapi masalah dalam pekerjaanku. Ada saudara di antara engkau yang mengatakan begitu. Hari ini ada kabar baik buat saudara. Ada kabar baik untuk kita semua di tempat ini saudara. Kalau itu saudara, ada di antara saudara yang betul-betul sedang menghadapi tantangan. Rasanya ingin mengatakan, Tuhan terlalu berat ini apa yang aku alami. Saudara, jangan-jangan engkau tidak sadar atau tidak tahu, sebetulnya ada Immanuel yang selalu beserta dengan saudara. Sering orang salah mengerti sebagai orang Kristen, bahwa ketika engkau menghadapi masalah, lalu inginnya jalan keluar itu instan terjadi saudara. Belum tentu saudara. Sebetulnya mujizat itu bukan hanya ketika engkau sakit dan sembuh, bukan. Tetapi ketika engkau sedang menghadapi pergumulanmu dan Tuhan kasih kekuatan dalam hidupmu, itu juga mujizat buat hidup kita saudara. Jadi jangan berpikir bahwa selalu bahwa kalau sakit harus sembuh begitu misalnya saudara. Bisa saja tidak. Bisa saja tidak. Tetapi ketika engkau mengalami itu semua, engkau dipenuhi dengan damai sejahtera. Engkau dikasih kekuatan oleh Tuhan. Tahu saudara, itulah karya Immanuel saudara. Yang selalu beserta di dalam setiap hidup saudara dan saya. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ketika engkau percayai Allah yang setia ini, sejauh saya percaya kepada Allah yang setia, yang saya kenal kemudian di dalam nama Yesus dan Immanuel ini saudara, saya tahu Allah yang setia tidak pernah mengecewakan saya saudara, tidak pernah. Karena saya tahu Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang bertanggung jawab untuk hidup saya saudara. Dan saya rindu saudara punya pengertian yang sama dengan saya untuk hal ini. Faithful God, Allah yang setia adalah Allah yang menyatakan karya penyelamatannya melalui Natal. Dan Allah yang menyatakan penyertaannya kepada saya dan saudara. Mari saudara tundukkan kepala kita bersama-sama saudara. Setinggi langit di atas bumi. Amin. Demikian besarnya kasih setiamu, sejauh timur dari barat. Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Amin. Haleluya. Tak habis Kau curahkan
rahmat-Mu padaku selalu baru setiap pagi. Amin. Sungguh besar kasih setiamu. Kenapa saya memilih lagu ini, saudara? Saya yang mensuggest lagu ini untuk kita nyanyikan di Natal ini, saudara. Lagu ini mewakili apa yang saya sampaikan melalui firman Tuhan. Ya, tadi dikatakan setinggi langit di atas bumi. Demikianlah ya besarnya kasih setiamu. Sejauh timur dari barat, Dia menjauhkan dosa kita, pelanggaran kita, saudara. Luar biasa, ini karya penyelamatan, saudara. Lalu berikutnya mengatakan, sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Ya saudara, tak habis Kau curahkan rahmat padaku. Selalu baru setiap pagi. Itu bicara penyertaan Tuhan setiap hari, setiap pagi dalam kehidupan saya dan saudara. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Nyanyikan lagu ini saudara dengan iman kita. Supaya lagu ini terjadi dalam setiap hidup saudara dan saya. Anda datang ke Natal ini, saya tahu bukan hanya untuk rame-rame, bukan hanya untuk ya merayakan begitu saja saudara. Tapi saya berdoa engkau datang ke tempat ini dan engkau pulang dengan satu kekuatan yang baru, semangat yang baru. Saudara mendapatkan Yesus dan Immanuel dalam hidup saudara. Itu betul-betul terjadi dalam hidup saudara. Saya undang kita berdiri bersama-sama saudara. Mari nyatakan ini saudara dengan lagu ini. Setinggi langit di atas, nyanyikan dengan iman kita saudara. Demikian besarnya kasih setiamu. Benar Tuhan. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Haleluya. Tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap pagi. Haleluya. Sungguh besar. Mari katakan dengan iman kita. Oh, haleluya. Setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setiamu. Sejauh timur dari barat, Kau jauhkan pelanggaranku. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Haleluya. Tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap pagi. Yes, amen. Sungguh besar kasih setiamu. Mari sembah Dia saudara. Engkau Allah yang setia. Mari Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mau kasih setiamu Tuhan dinyatakan nyata bagi setiap kami Tuhan. Mari katakan, oh, tinggi langit di atas bumi. Haleluya, haleluya. Demikian besarnya kasih setiamu. Sejauh timur dari barat, haleluya. Kau jauhkan pelanggaranku. Oh, sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Sungguh ajaib Tuhan kasih-Mu. Oh, tak habis Kau curahkan rahmat-Mu padaku, selalu baru setiap pagi.
Sungguh besar kasih setia, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setia, selalu baru setiap pagi. Bersyukur Tuhan, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan. Engkau yang tahu kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang mengenal kami Tuhan. Engkau yang tahu bahkan sedalam-dalamnya hati kami Engkau tahu. Seperti apa keadaan kami Engkau tahu Tuhan. Malam hari ini kami bersyukur karena kami boleh mendapatkan kabar baik Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena kami punya Tuhan yang setia bagi kami Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau sampai detik ini kami masih bisa berdiri di tempat ini. Kami tahu itu oleh karena Tuhan yang memelihara hidup kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus yang sudah menyelamatkan hidup kami. Kami kenal di dalam nama Immanuel, Tuhan yang selalu beserta hidup kami. Kapanpun, dimanapun kami berada, Engkau tetap beserta dengan kami. Malam hari ini, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu Tuhan, Engkau Tuhan yang tahu dan mengerti dan mengenal ya Tuhan. Saya rindu berdoa buat saudara di Natal tahun 2023 ini saudara. Saudara bisa taruh tanganmu di dadamu. Taruh tanganmu di dadamu saudara. Saya rindu berdoa buat saudara. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka Tuhan. Ini adalah tindakan profetik kami Tuhan. Bahwa kami menjadi orang percaya yang tidak lagi takut dan khawatir ya Tuhan. Gelisah, cemas, bahkan untuk kehidupan yang mendatang ini ke depan ini Tuhan. Karena kami sadar, kami punya Tuhan yang setia bagi kami. Hamba-Mu berkatakan untuk setiap anak-anak-Mu yang menaruh tangan di dada mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang setia itu nyata dalam hidup mereka Tuhan. Penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka Tuhan. Bahkan kalau hari-hari ini mereka sedang menghadapi tantangan dalam hidup mereka. Hamba-Mu berkatakan, Tuhan akan menyatakan jalan keluar. Tuhan akan menyatakan pertolongan-Mu. Yang kami tahu bahwa pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya Tuhan. Engkau tidak pernah terlambat untuk menolong kami Tuhan. Kami percaya, itu sebabnya kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang menghadapi pergumulan di dalam keluarga mereka. Di dalam pekerjaan mereka. Di dalam rumah tangga mereka, dalam apapun juga bisnis mereka, semuanya hamba-Mu berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya kepada Allah yang setia. Dan kami sadar Tuhan, kami percaya bahwa Allah yang setia punya 1001 macam cara untuk menolong setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayai itulah yang terjadi untuk setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara sekalian.
bolos. Yang kedua, mereka aktif menghafal ayat. Yang ketiga, mereka aktif berdoa. Yang keempat, mereka aktif saksi, ya, kesaksian cerita tentang kasih Tuhan, ya. Jadi Bapak Ibu dua anak-anakku tidak sholat itu kok nggak teraktif, ya, tapi banyak penilaiannya. Nah, harusnya memang satu yang kita pilih, tetapi karena ada nilai yang sama, ya, persis sama dua orang anak, maka penghargaan diberikan kepada dua orang anak Aikin. Siapa ya? Nah, tahun ini kita mulai, jadi tahun depan Bapak Ibu, anak-anak, kalau mama papahnya males ke gereja, dipaksa ya supaya kalian dapat yang teraktif tahun 2024, ya. Kalau mama papanya mau bolos, dipaksa, Mak jangan bolos. Nanti aku gak bisa dapat plakat, ya, plakat dan hadiah. Oke, mama papa juga ada plakat dan hadiah yang cute banget untuk anak-anaknya dua orang. Ya, tahun depan harus lebih banyak lagi. Pokoknya kalau nilainya sama semua dapat, ya. Kita panggilkan yang pertama adalah Tommy Hesa Yunito. Silakan Pastor John, saya undang untuk maju ke panggung. Ini dia profilnya, kelihatan banget ya. Tepuk tangannya mana dong? Tepuk tangannya dong. Kelihatan sekali ya. Bapak Ibu dia kalau ketemu saya bilang gini, Bu Opi kok doanya sama sih dengan Dom? Doanya apa dong? Ya. Doanya apa dong? Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Pastor silakan bagikan plakatnya untuk Dom Kak Sari. Ini guru sekolah minggu yang berdiri Dom. Beri tepuk tangan dong untuk Kak Sari. Dom ini anaknya Bapak yang di tadi ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah siapa dia? Gadis Bunga Devita, silakan maju. Ini juga calon pemimpin, sudah kelihatan ya, dia nilai agama yang paling besar di sekolahan. Pastor silakan. Cita-citanya apa Gladys? Nyanyi. Wow ya. Silakan Gladys. Kasih tepuk tangan dong buat Gladys. Terima kasih Pastor John. Oke, kita akan menikmati juga. Terima kasih sebelumnya untuk Papa Dino, Mama Indah, Papa Agus, dan Mama Dia yang sudah mendidik mereka dengan luar biasa dan semua anak-anak yang lain. Untuk mama-mama semua juga. Kita akan menyaksikan perform dari PYC anak-anak remaja kita yang luar biasa. Mereka semakin kompak, semakin mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada PYC Perform. Silakan. Jumat sore di Ruko THD Blok B16, serombongan TYC IFGF Living Water sedang berkumpul. Mereka ngobrol, mereka fellowship, mereka main, tapi juga mereka mau beribadah bareng. Tapi hari itu ternyata ada seorang anak yang baru pertama kali datang TYC. Gimana ceritanya? Mari kita saksikan bersama. Lihat deh tuh, ada anak baru.
Iya ada anak baru. Kerjain anak kali ya? Iya, ide bagus tuh. Lihat deh tuh anak, so asik lagi kan anak lainnya. Iya ya, caper kali. Woi, sini lu. Iya, gimana kak? Nama lu siapa sih? Kayak so asik banget. Namaku Cantik kak. Hah? Nama lu cantik? Pantas aja sok cantik. Kenapa ya mereka gak mau berteman denganku? Apa aku tidak pantas untuk berteman dengan mereka? Mereka sepertinya tidak suka denganku. Ya sendirian ya, gak ada temen ya. Makanya jadi orang jangan so asik. Iya tuh, jangan so asik deh. Diem, ada Melvin. Udah. Kita ini di gereja loh. Gak baik buat jelek-jelekin satu sama lain. Benar tuh kata Kak Melvin, harusnya kita saling menyapa dan perkenalan satu sama lain. Iya benar, kalian gak seharusnya bicara seperti itu. Apalagi dengan anak baru yang ingin berkumpul bersama kita. Maaf kak, gara-gara aku kalian jadi bertengkar. Enggak, ini bukan salahmu, tapi salah mereka. Mereka gak punya sopan santun yang baik terhadap orang lain. Iya, lebih baik kalian minta maaf deh ke Cantik. Nah, bener tuh. Mending kalian minta maaf deh ke Cantik. Emang kalian gak ingat firman Tuhan yang berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Di firman itu juga kita diajarin untuk tidak menjelekkan satu sama lain. Sekarang kalian ngerti kan? Iya, kita ngerti sekarang. Iya kita ngerti. Maaf ya Cantik ya. Iya, aku juga minta maaf ya. Nah, gini kan enak saling minta maaf. Nah, gini kan enak liatnya. Ingat ya teman-teman, kita nggak boleh menjelekkan orang lain dengan perkataan kotor. Apalagi kita sampai ngata-ngatain. Dengan kata-kata kita yang menjatuhkan orang lain itu membuat mereka sakit hati. Dan kita juga harus ingat bahwa Tuhan pernah memberikan firman di Efesus 4 ayat 29 yang udah aku perkatakan tadi. Ingat ya firman ini? Ingat dong. Nah, kalau gini, kalian ingat kan? Jadi kita harus jaga tutur kata kita. Udah. Mending kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore
Tepuk tangan sekali lagi buat mereka. Luar biasa. Wow. Saya mengundang saudara bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, kita akan berdoa dan kita akan akhiri ibadah Natal kita hari ini, saudara. Haleluya. Saya percaya yang mereka lakukan tidak akan pernah mereka lupakan, saudara ya. Itu akan ada di memori mereka, sehingga mereka akan jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, ya. Haleluya. Ini wajah-wajah anak-anak yang masa depannya adalah masa depan yang hebat sekali, ya. Haleluya. Mari saudara, kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh merayakan Natal bersama-sama. Terima kasih Tuhan karena kami memuji dan menyembah Engkau. Kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami perkatakan firman yang kami dengar Tuhan, itu menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Yang tidak akan pernah terambil dari kami. Itu akan mewarnai hidup kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Rumah tangga mereka, keluarga mereka. Tuhan, kami percaya Engkau menyertai setiap mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan di tempat ini akan menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam Tuhan. Sesuai dengan apa yang kami terus Tuhan bicarakan selama 1 tahun ini. Alive in character ya Tuhan. Biarlah setiap jemaat itu betul-betul bertumbuh dalam karakter mereka ya Tuhan. Menjadi orang-orang percaya yang semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan dan melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit. Dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Hal yang dimakan, hal yang diminum, hal yang dipakai. Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat, pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Merry Christmas, we wish you a Merry Saudara bisa bersalam-salam